Ya sobat otobler, itu terlihat di kejauhan di sana ada sebuah rumah yang terpencil ya, sendiri dia di antara bukit. Ya sobat otobler, jumpa lagi kita dalam video otobler yang bervariasi dan bermacam-macam. Nah kali ini sobat, kita akan mengunjungi sebuah bangunan, sebuah rumah yang misterius sekali sobat. Letaknya itu terpencil di antara perbukitan, sendirian, jauh dari perkampungan. Tapi bangunan itu tampak menarik sobat. Bukan bangunan kecil, bukan gubuk, tapi sepertinya dari jauh adalah bangunan yang layak, bangunan yang bagus, dibangun dengan baik dari kejauhan ya. Nah, kita akan mencoba mendekati bangunan itu. Kita berkunjung ke sana untuk menggali lebih jauh. Kenapa dan bagaimana sampai ada bangunan yang seperti itu di tempat yang sangat terpencil? Untuk apa sobat? Dan ada apa di dalam bangunan itu? Ada cerita apa? Misteri yang bisa kita ungkap dari datang langsung ke sana atau bertanya kepada orang-orang warga sekitar yang mengerti tentang sejarah dan kisah yang ada di balik bangunan itu. Ayo kita lihat. Nah, sobat otobler, setelah berdiskusi dengan guide lokal kami untuk mencapai ke rumah itu, nih ke rumah ini nih, rumah itu. Nah, rumah itu kami akan mencoba melalui jalan yang nah, dari sini sobat nih. Jadi saya mau turun dari sini ke arah sini. Kemudian saya mau coba masuk kampung ini. Ini yang saya tunjuk nih, kampung di sini. Kampung ini. Baru saya mau coba cari jalan ke arah rumah ini, ke atas sini. Kira-kira begitulah sobat ya. Karena terus terang memang saya belum tahu jalannya. Ke bangun itu. Kirinya jurang sobat. Renteng. Ya sobat ya, dalam perjalanan ke bangunan tadi mencari jalan ke sana, kita disuguhi pemandangan yang bagus. Di sebelah kiri itu, nah itu lereng bukit ya, yang digarap oleh petani sobat. Jadi sampai ada petani yang menggarap tanah di lereng bukit itu, tampak bagus dan rapi ya. Mungkin sayuran di sana seperti yang ditanam. Ya sobat, mudah-mudahan kita ketemu jalan ya, jalan yang setapak untuk sampai ke bangunan yang kita maksud tadi. Mudah-mudahan ini jalan yang benar ya. Dapat udara yang sejuk, pemandangan bagus, dan mengobati rasa penasaran kita terhadap bangunan tadi. Ayo. Nah, sobat otobler, setelah berjalan menuruni bukit beberapa menit ya, mungkin sekitar 15 menitan, itu mulai kelihatan sobat. Nah, bangunan yang kita tuju itu mulai kelihatan lebih dekat. Tapi sobat, sebetulnya itu masih jauh. Kita masih harus menyeberangi sebuah lembah lagi untuk sampai ke sana. Memang kelihatannya lebih dekat, tapi sebetulnya masih jauh. Udah mulai kelihatan kampung yang tadi kita lihat dari atas tadi. Ya sekalian sobat, kita jelajah kampung juga. Jadi pengen tahu kampung itu seperti apa suasananya. Sebuah kampung yang dari atas kelihatannya eksotis, tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa dari dekat. Kita lihat aja. Nah sobat, itu tampak dari atas ya, atap-atap dari sebuah kampung kecil ya, di sebuah lembah yang cukup dalam sobat. Jadi dia turun dan untuk naiknya lumayan tinggi sobat. Nah itu ada kampung di lembah sobat, di sebuah lembah. Kita coba ke sana dulu lah nanti. Nah sedangkan bangunan yang kita tuju sobat itu di sana.
di atas. Jadi kalau kita sampai di kampung itu di bawah, untuk sampai ke bangunan yang kita tuju itu lumayan harus mendaki cukup tinggi sobat. Dan saya belum tahu apakah ada jalan dari sana, dari kampung bawah itu ke sana, ke atas itu. Ya kita coba aja lah sobat, yuk. Ya sobat Otoblar, kita sudah mendekati kampung yang dekat dengan bangunan itu ya, kampung yang di bawah bangunan. Mangga. Nah ini medannya curam sobat. Saya nggak bawa apa-apa tuh, kadang kepleset. Nah itu ada yang bawa rumput sekarung berat dan dia lancar jalannya. Lumayan pegel sobat kaki ya. Setelah berjalan mungkin 20 menit pegel lumayan. Turun terus sobat. Ya sobat, kita udah memasuki kampung yang tepat di bawah bangunan itu. Coba, nah ya. Jadi, nah ternyata posisi dari bangunan itu, bangunan yang kita tuju itu sangat tinggi sobat. Posisinya sangat tinggi. Jadi kalau kita dari kampung ini mau ke sana mendaki ke atas itu agak lumayan jauh ya dan berat, dan terus terang saya belum tahu jalannya ke sana itu lewat mana gitu. Kalau misalnya nggak bisa sampai ke sana, kayaknya harus cari alternatif jalan supaya bisa nyampe ke bangunan itu, mungkin dari tempat lain, mungkin dari apa namanya sudut yang lain bisa ke sana. Ya sobat, seperti inilah kampung yang dari atas tadi kita lihat ya. Dari atas begitu eksotis. Kita sampai di kampung ini ya seperti ini sobat. Rumah-rumah warga biasa ya. Tapi sobat, pemandangannya sangat istimewa. Kita lihat dari sini. Perbukitan yang indah sekali di atas. Lereng yang sangat indah di atas. Indah sekali sobat. Sebuah kampung yang sejuk dengan pemandangan yang indah ya sobat ya. Saya putuskan kembali lagi dari kampung tadi yang di bawah, saya naik ke atas lagi. Saya mau cari alternatif jalan lah untuk ke bangunan yang kita tuju itu. Mendaki terus. Dan tadi malam nggak sahur sobat. Kebablasan tidur, nggak sahur. Masih puasa sobat. Kami ketemu lagi dengan orang lain dan warga sekitar lah, warga lokal ya. Dan dia bilang ada jalan yang lebih gampang untuk ke sana. Nah ini sekarang saya lagi diantar sama warga lokal itu pakai motor untuk ke tempat itu. Ya sobat, kita sedang mengikuti itu motor di depan itu guide lokal kita ya. Tampaknya dia udah biasa ya. Nah batu sobat, mungkin kalau pakai trail baru cocok nih, enak nih sobat. Ya sobat Otoblar, kita sampai nih di rumah bangunan lah yang kita lihat tadi dari atas bukit tadi ya. Nah kita lihat di sini bangunannya sudah. Assalamualaikum, permisi. Bangunannya sudah agak tidak terawat ya sobat ya. Bagus sebetulnya, viewnya bagus, menghadap ke perbukitan dengan udara yang dingin ya sobat. Tapi sepertinya sudah ditinggalkan oleh pemilik ataupun pengelolanya ini sepertinya. Ini tangganya pun sudah rusak. Untuk naik ke dalamnya pun kita sudah berisiko ya. Ini bisa ambruk atau bagaimana nih kalau diinjak. Ini kalau diinjak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ya seperti ini sobat nih, udah rusak ya. Sayang sekali, padahal bangunannya cukup indah ya. Kalau terawat mungkin ini bagus sekali sobat. Kayu-kayu yang tampak eksotis jadinya. Assalamualaikum. Punten. Ya seperti ini sobat, ternyata kondisinya sangat disayangkan, tidak terawat. Mungkin kalau dirawat ini memang bagus ya. Sekali lagi saya bilang ini cukup eksotis ya. Bangunannya sepertinya 100% dari kayu sobat nih. Lantainya juga kayu, dindingnya kayu juga.
dengan ada kombinasi kaca ya sobat ya. Ya, ini sudah rapuh lantai-lantainya. Tiangnya juga sudah dimakan rayap. Rayap sudah di mana-mana. Nah, ini ada sesuatu di sini sobat. Ini semacam bekas relief ya. Relief kontur perbukitan daerah sini nih. Tapi udah nggak berfungsi ya, sudah rusak. Ya sobat, ini dari balkon depan ya. Dari balkon depan bangunan ini kita mendapatkan pemandangan yang bagus ya sobat. Ya sobat Otoblar, kita coba meninggalkan tempat ini, bangunan ini. Kita coba akan ketemu dengan orang-orang yang mengerti atau tahu sejarah bangunan ini ya. Apa dan bagaimana dan juga mengapa ada bangunan seperti ini di tempat yang terpencil ini. Dan untuk apa sebetulnya tadinya ya. Di sini kita lihat ada sebuah papan bertuliskan tanah ini dijual, tanah milik PT Anugrah Gupalasari. Bikin perumahan di sini, tapi nggak jadi gitulah. Dikarenakan kan ini lebih jurang, lebih tinggi gitu. Kan di sana kan ada pemukiman warga. Kalau ini langsung dibikin apa namanya ya perumahan, kan bahayanya timbul pastilah gitu. Itu udah ada gitu bahayanya tuh di sebelah situ kok. Sebelah situ itu samping situ. Kan itu ada namanya ceras gantung. Kan itu udah longsor. Oh, jadi bahaya longsor ya? Ya di sini gitu. Makanya di sini ditutup. Ini tidak disetujui oleh warga. Tidak disetujui aja gitu. Takut terjadi longsor. Takut terjadi longsor gitu. Karena kan ini lumpurnya di samping tebing-tebing kan ini tinggi. Kan di situ ada kampungnya, di sini ada kampungnya gitu. Jadi bangunan ini tadinya bekas apa nih Pak? Ini tadinya bangunan bukan bekas apa-apa ini, bukan buat rumah contoh. Nggak ada itu, nggak ada serem-serem, nggak ada apa-apa itu. Nggak ada penghuninya pokoknya gitu ya kalau buat kasarnya ya. Nggak ada itu. Jadi kalau ini mau panen? Ya kalau ini mau panen harganya bagus. Ya harganya bagus, sayurannya bagus. Kan sayang gitu kalau diambil orang gitu. Pasti saya tunggu di situ, ada 4-an, ada 5-an gitu. Tidur di situ? Ya tidur di situ. Selama berapa hari gitu? Ya enggak, kalau tiap kesini ya kalau punya sayuran bagus sebangsa cabe, bangsa secin, kalau bagus harganya gitu ya. Saya tiap jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Pulang saya jam 4 subuh. Oke. Berarti ada juga pencuri tanaman Pak ya di sini? Ya di sini ada gitu. Ada di sini. Saya mah nggak nutup-nutupin lah gitu. Ada di sini. Jadi kalau nggak dijagain, nggak dijagain ini kan kalau harganya bagus ya, seperti secin ini, sawi ya, gitu 3.000 gitulah ya. 3.000 per kilo. Per kilo 3.000. Kan ini banyak ke situ ya, ke sampingnya. Kalau 3.000 ini 4 kintal berapa gitu? 4 kintal 400 kg dikali 3.000 1,2 juta. Ya, kan kalau nggak ditungguin lumayan ya. Kan buat kita mana gitu, buat ngambilin tadinya buat golangin modalnya gitu, buat beli udah turun modal pupuk, udah turun ini kan dicangkul. Kan kalau diambil sama orang kan sayang gitu. Iya. Pernah kejadian Pak ada orang mencuri sawi ini? Pernah saya pernah. Baru pertama buka di sini. Sahabat Otoblar, saya ketemu dengan punten namanya? Ibu Mimin. Ya. Nah, beliau ini orang yang sudah lama sekali berjualan di daerah sini ya. Nah, beliau ini tahulah soal legenda-legenda atau cerita-cerita yang terjadi di sekitar sini, termasuk di bangunan tadi. Nah, Ibu punya kisah apa di bangunan itu, Bu? Dulu waktu ibu saya tinggal di sana, ada seorang perempuan gendong bayi. Katanya bayinya itu bukan bayi sih, katanya barang-barang gitu, tapi nggak tahu barang apa. Lagian waktu saya lewat mau ke bawah jam 9 malam, ada pocong sama ada macan di situ di tangganya yang mau ke rumahnya. Di tangga yang mau masuk ke dalam rumah mau itu? Masuk ke pila. Pocong sama macan? Iya. Jam 9 malam? Jam 9 sama jam 10.
kalau perempuan yang gendong bayi di dalam rumah sama WC. Jadi dia itu bukan ini Bu, bukan gelandangan atau apa gitu? Bukan, yang itu aja. Pokoknya nanti katanya kalau udah waktunya barang itu mau dikasihin sama orang situ, sama yang orang di sini. Oh jadi dia yang gendong bayi atau gendong barang? Gendong mah kalau kelihatan sama kita gendongnya bayi, bayi yang udah busuk gitu. Tapi pas ditanyain waktu sama kakak saya dipinta, katanya bukan hak dia, nanti aja kalau udah waktunya. Oh jadi sempat diminta itu yang digendong itu apa? Tapi yang digendongnya bayi, tapi kelihatan sama kita bayi, pas ditanyain bukan bayi, itu barang. Barang, ngakunya barang. Iya. Soalnya kan di bawahnya ada kuburan tuh yang di bawah. Itu jam berapa Bu yang gendong bayi itu? Ya, sampai kadang jam 12. Kan dulu ibu saya tinggal di situ dulu. Oh sempat tinggal di bangunan itu? Iya dulu. Ada bedeng juga yang sekarang mah dibikin kebun singkong ya. Di situ sih yang di sebelahnya situ. Kan dulu mah ada bedeng. Sebelum dibikin bangunan. Bedengnya rusak, itu kila di situ ditinggalin sama ibu saya. Nah pas tinggal di situ ada yang datang itu, yang gendong bayi itu. Tapi enggak setiap malam sih. Oh jadi nggak cuma sekali itu munculnya? Enggak cuma sekali. Pas malam Senin, malam Jumat datang. Itu pernah nggak Bu, yang gendong bayi itu dipegang badannya itu? Enggak bisa. Cuman gini aja berhadapan sama kita, komunikasi gimana, tapi enggak sampai cerita kayak kita gini-gini, enggak. Pernah dicek nggak misalnya itu orang atau bukan gitu? Pernah dicek, tapi dia itu kan hilang sendiri, bukan orang itu mah. Nah itu akhirnya dia nggak muncul lagi? Enggak, itu seterusnya sih nggak tahu, soalnya saya nggak kesana lagi. Itu tahun berapa Bu kira-kira? Belum lama ini kayaknya, tahun berapa tuh ibu saya waktu tinggal di situ teteh? 2017-an. Soalnya kan kalau nggak ditempatin suka itu atas-atasnya juga ada yang ngambilin. Nah dulu waktu ibunya ibu tinggal di situ masih belum rusak berarti? Belum, masih bagus. Oh jadi yang ngebangun bangunan itu bukan pemilik tanah yang dulu ya? Bukan. Tapi pemilik tanah yang sekarang? Iya. Kan sekarang pemilik tanahnya udah ganti itu? Iya udah ganti PT. Ya sobat Atoblar, setelah kita mengunjungi bangunan itu, sampai di situ dan kita masuk ke dalamnya, kita juga berbicara dengan orang yang pernah menempati bangunan itu. 2 orang, yang pertama laki-laki yang bertani tadi, yang kedua ibu-ibu yang di warung. Kita mendapatkan 2 hal yang berbeda, 2 cerita yang berbeda. Si bapak petani mengatakan di situ tidak ada apa-apa. Dia sering tidur di situ, menginap di situ, tidak ada apa-apa. Tidak ada hal-hal misterius yang membuat dia merasa takut atau bagaimana. Di sisi lain, si ibu yang di warung itu mengatakan dengan penuh keyakinan, bahkan dia mengatakan bahwa ibunya pernah tinggal di situ, pernah menempati bangunan itu ketika masih belum rusak, ketika masih terawat, dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Dia berkata dengan yakin bahwa pernah ada peristiwa di mana seorang wanita menggendong bayi yang kemudian ketika ditekan apa yang digendong itu dikatakan hanya sebuah barang, dan ketika barang itu ingin diminta oleh warga dikatakan jangan sekarang, nanti suatu saat akan diberikan. Terdengar misterius, sobat. Terdengar seperti misteri. Dan dia mengatakan dengan penuh keyakinan. Bahkan dia juga mengatakan sempat ada pocong dan macan di rumah itu ketika ibunya tinggal di situ. Jadi baik petani maupun si ibu yang di warung sama-sama menceritakan kisah tentang bangunan itu, apa yang terjadi di situ dengan meyakinkan dengan versi masing-masing. Ada 2 versi, sobat, yang sama-sama dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa versinya adalah atau ceritanya adalah benar. Lalu apa yang bisa kita ambil, sobat, dari hal ini? Dari investigasi Autoblar ini, kita bisa menyimpulkan, sobat, dengan sederhana bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik di sebuah bangunan,
atau di sebuah tempat yang di luar bangunan, di alam luas misalnya, itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Tergantung dari hal yang terjadi pada setiap individu. Tidak bisa kita menggeneralisir suatu peristiwa dialami oleh semua orang. Setiap individu mempunyai resepsi yang berbeda terhadap fenomena alam, terhadap hal apapun yang terjadi di luar dirinya. Jadi dengan kata lain sobat, percayalah pada diri kita sendiri. Percayalah pada kemampuan otak, akal budi, dan hati nurani yang baik kita sendiri. Tidak perlu kita terpengaruh oleh cerita orang, oleh hasutan orang lain. Percayalah pada diri kita sendiri. Sejauh kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi semua umat, semua ciptaannya. Jadi sobat, percayalah pada dirimu sendiri.